Ingat selalu pada Tuhanmu. Doa dan baca Alkitab selalu, memuji Tuhan tak jemu-jemu. Janganlah lupa hormati ayah ibu, mengasihi saudara dan sesamamu. Jadi saksi Tuhan setiap waktu. Tuhan Yesus bersamamu. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakanmu sepanjang hidup. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakanmu sepanjang hidup. Muliakanmu sepanjang hidup. Muliakanmu sepanjang hidup. Rekan-rekan muda dan adik-adik sekolah minggu GKI Karangsaru, mulai saat ini memberikan persembahan dapat dilakukan dengan menggunakan QRIS loh. Caranya mudah. Pertama, buka aplikasi mobile banking atau aplikasi lainnya seperti yang tertera di bawah ini. Kedua, scan QR untuk melakukan transaksi. Terakhir, masukkan nominal persembahan, lalu tekan pilihan OK pada layar. Masukkan PIN untuk konfirmasi ulang transaksi saudara. Semoga cara ini memudahkan kita bersama dalam memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Shalom adik-adik semuanya. Menunggu ya untuk senam ayat. Ya, senam ayat di bulan Desember 2021 ini terambil dari kitab 1 Petrus pasal yang pertama ayat 22 yang berbunyi demikian. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Wow, panjang ya? Iya, memang panjang, tetapi tidak masalah. Kita bisa menghafalkan ayat ini pelan-pelan dan melakukan gerakannya, sehingga pada akhirnya ayat ini bisa kita hafalkan dengan baik. Sekali lagi ya, 1 Petrus pasal yang pertama ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Baiklah, sekarang kita coba menghafal ayat tersebut dengan gerakannya pelan-pelan saja. Demikian. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih
persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. 1 Petrus 1 ayat 22. Bagaimana? Sudah bisa? Oke, kita coba lagi ya. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih, persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. 1 Petrus 1 ayat 22. Bagaimana? Sudah mulai lancar? Ayo semangat, kita coba lagi ya. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih, persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. 1 Petrus 1 ayat 22. Shalom adik-adik, selamat pagi. Hari ini Minggu 5 Desember kita bertemu lagi untuk beribadah, untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Hari ini bersyukur sekali kita masih diberikan kesempatan, walaupun ibadah masih lewat online, kita masih menyaksikan video dari YouTube, tapi sungguh alangkah bersyukur ketika hari ini Tuhan masih beri kesempatan kita untuk boleh kembali menghadap kehadirat Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan. Terlebih nanti kita boleh mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Mari sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu untuk mengawali ibadah kita. Mari semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur, berterima kasih. Hari ini Tuhan berikan satu kesempatan yang indah untuk kami boleh kembali menghadap Tuhan. Kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan nantinya. Kiranya Tuhan sendiri yang pimpin setiap kami untuk boleh mendengarkan firman dengan baik, untuk boleh memuji dan memuliakan Tuhan dengan penuh sukacita. Tuhan, kami serahkan ibadah hari ini dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur punya Tuhan yang luar biasa. Kita bersyukur punya Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Mau dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Kuasanya sungguh nyata dalam kehidupan kita. Ia sanggup menolong kita di tengah kondisi kita apapun itu. Mungkin kita tidak pernah membayangkan bagaimana kita bisa melewati masalah demi masalah yang kita hadapi. Tapi kita yakin dan percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan itu semua untuk menolong kita. Adik-adik, mari kita pujikan satu buah pujian. Allah sanggup. Kita nyanyi sama-sama ya. Kita katakan, apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah
melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sekali lagi kita musikan. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, oh, dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang masih Dia, yang mengasihi Dia. Kita katakan Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dahulu, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kasihnya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kasihnya gak akan berubah untuk kita semua anak-anaknya. Bagi kita yang mengasihi Dia, janjinya tidak pernah diingkari. Janji Tuhan gak pernah diingkari. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi kita semua. Ingat, karena Dia adalah Allah yang besar, Allah yang perkasa. Tiada yang mustahil baginya. Mari kita pujikan Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Nah, sekali lagi adik-adik kita pujikan sama-sama. Nanti adik-adik yang kenceng nyanyinya. Terus kakak mau lihat gerakannya masing-masing di rumah masing-masing ya. Nah, ajak adiknya, ajak papa mamanya gitu ya. Kita memuji Tuhan bersama, kita bersuka cita bersama pakai gerakan versi adik-adik sendiri. Siap? Nah, oke, mari kita pujikan sekali lagi. Allahku besar, kuat dan perkasa.
tidak ada yang mustahil bagi Dia. Betul sekali dalam lagu itu tadi kita belajar banyak sekali gitu ya. Allah itu adalah Allah yang besar, Allah yang kuat. Kuat untuk apa? Kuat untuk menolong kita, kuat untuk membantu kita dalam situasi apapun. Tiada yang mustahil bagi Dia. Seluruh alam semesta ini pun itu kepunyaan Tuhan. Dia yang memiliki, Dia yang punya. Maka dari itu Dia bisa melakukan segala sesuatu. Kayak lagu di pertama tadi, Allah sanggup melakukan segala perkara. Mau yang kecil, mau yang besar, besar sekali bagi kita mungkin. Tapi itu bagi Allah pasti sanggup. Maka dari itu mari kita belajar satu hal hari ini. Sebelum nanti kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau pujikan satu buah lagu. Tuhan pasti sanggup. Kakak suka banget dengan lagu ini karena apa? Karena di setiap liriknya itu adalah sebuah lirik yang bisa menguatkan kita semua. Kuatkanlah hatimu lewati segala persoalan. Tuhan Yesus sanggup menolongmu. Dan ini satu kata yang kakak paling suka. Jangan pernah berhenti berharap padanya. Karena Tuhan pasti sanggup. Tangannya tak akan terlambat menolong kita. Kita pujikan. Kuatkanlah hatimu lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus sanggup menolongmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kita ulangi sekali lagi. Kita nyanyikan bersama. Kuatkanlah hatimu lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus sanggup menolongmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kita pujikan refnya sekali lagi. Kita katakan Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan pasti sanggup.
Tangan Tuhan tidak akan pernah terlambat untuk menolong setiap kami. Di setiap masalah apapun yang kami hadapi, ketakutan apapun yang kami hadapi, ajar kami Tuhan untuk tidak berhenti berharap padamu. Karena Engkaulah yang punya kehidupan kami, karena Engkaulah sumber dari segalanya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan kami. Maka dari itu Tuhan, ajar kami, beri kami sikap hati yang boleh taat kepada Tuhan, tidak pernah meragukan Tuhan. Kami boleh terus berharap pada Tuhan, karena kami yakin Tuhan pasti sanggup. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan, berikan kami telinga untuk boleh mendengar, berikan kami hati untuk boleh merespon firman Tuhan dengan benar. Sehingga apa yang kami dengar tidak hanya berhenti dalam pendengaran kami, dan kami ingat-ingat cerita dari Alkitab, tapi kami boleh melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh menceritakannya kepada banyak orang. Sehingga apa yang kami pelajari, apa yang kami dengar, boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Tuhan tolong setiap kami, Tuhan tolong juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan, firman-Mu benar-benar hidup dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Uzia, Raja Yehuda, maka Rezin, Raja Aram, dengan Pekah bin Remalia, Raja Israel, maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu. Namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, Baiklah engkau keluar menemui Ahaz, engkau dan Shear-Yasyub anakmu laki-laki, ke ujung saluran kolam atas, ke jalan raya pada padang tukang penatu. Dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Janganlah takut dan janganlah hatimu kecut, karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Rezin dengan Aram dan anak Remalia. Oleh karena Aram dan Efraim dengan anak Remalia telah merancang yang jahat atasmu dengan berkata, marilah kita maju menyerang Yehuda dan menakut-nakutinya serta merebutnya. Kemudian mengangkat anak Tabeel sebagai raja di tengah-tengahnya. Maka beginilah firman Tuhan Allah, tidak akan sampai hal itu dan tidak akan terjadi. Sebab Damsyik ialah ibu kota Aram, dan Rezin ialah kepala Damsyik. Dalam 65 tahun Efraim akan pecah, tidak menjadi bangsa lagi. Dan Samaria ialah ibu kota Efraim, dan anak Remalia ialah kepala Samaria. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz. Katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi
yang di atas. Tetapi Ahas menjawab, Aku tidak mau meminta. Aku tidak mau mencobai Tuhan. lalu berkatalah Nabi Yesaya, Baiklah, dengarkan hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadih dan madu, sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Tuhan akan mendatangkan atasmu dan atas rakyatmu dan atas kaum keluargamu hari-hari seperti yang belum pernah datang sejak Efraim menjauhkan diri dari Yehuda, yakni Raja Asyur. Berapa banyak dari adik-adik yang pernah menyaksikan film tentang peperangan? Angkat tangannya coba. Wow, oke. Kakak juga suka lihat film tentang peperangan. Apalagi tentang kerajaan-kerajaan gitu ya. Keren banget tuh pasti gitu. Bagaimana seorang raja itu mengatur strateginya untuk memenangkan sebuah perang. Dengan pasukan-pasukannya, dengan rakyat-rakyatnya. Bagaimana mereka mengatur strategi, bagaimana mereka akan melakukan strateginya, bagaimana cara penyerangannya. Wah, pasti keren banget gitu ya. Mereka semua mengaturnya dengan sedemikian rupa sehingga mereka bisa memenangkan peperangan tersebut. Wah, menang perang itu pasti sebuah kebanggaan bagi seorang raja gitu ya. Nah, hari ini kakak juga mau cerita tentang sebuah peperangan. Wah, ini peperangan juga antara beberapa kerajaan gitu ya. Di mana Ahas, Raja Yehuda, sedang mengalami ketakutan yang luar biasa. Kenapa? Karena mereka diserang. Dua kerajaan sekaligus. Kok diserang kenapa kak gitu ya? Sebenarnya dua kerajaan itu ingin mengajak kerjasama Raja Ahas ini untuk mengalahkan Asyur. Tapi Raja Ahas nggak mau. Makanya itu mereka mendesak Raja Ahas. Mereka mau menyerang. Dan disitulah kita akan mulai ceritanya. Seorang nabi yang diutus oleh Allah untuk Raja Ahas, untuk menasihatinya. Siapakah nabi itu? Siapa? Ya, nabi itu adalah Nabi Yesaya. Dia diutus Allah untuk mengatakan kepada Raja Ahas, Raja Ahas, mintalah kepada Tuhan Allahmu, karena Tuhan Allah akan memberikan pertolongan kepadamu. Sudah dikasih tahu nih Raja Ahas nih. Tapi apa yang Raja Ahas lakukan? Sepertinya kita tahu, karena di zaman raja-raja banyak sekali raja-raja yang ngeyel. Betul nggak? Raja-raja ngeyel, raja-raja yang nggak mau taat sama Tuhan. Dia lebih memilih berhala. Nanti ketika dihukum dia menyalahkan Tuhan. Padahal mereka sendiri yang memilih untuk tidak taat. Nah, kita lanjutkan ceritanya. Ketika tidak mengindahkannya, Allah pun memberikan hal yang luar biasa yang lain lewat Yesaya. Allah menawarkan, mintalah mukjizat supaya apa? Supaya iman Ahas ini bisa tumbuh. Tapi apa yang Ahas lakukan? Ya, betul sekali.
Kembali dia menolaknya dengan mengatakan bahwa aku tidak mau mencobai Tuhan Allahku. Waduh, kelihatan baik sekali gitu ya. Aku tidak mau mencobai Tuhan Allahku. Tapi ini adalah satu kemunafikan, satu kebohongan dari Raja Ahaz. Karena dia lebih cinta pada Baal, bukan pada Tuhan. Lihat bagaimana dosa menyelimuti seseorang sehingga dia bisa melupakan Tuhan Allahnya. Padahal Tuhan Allah sudah berinisiatif menolong Raja Ahaz untuk bisa keluar, untuk bisa dilindungi oleh Tuhan dari serangan dua raja yang akan menyerangnya. Tapi apa yang Ahaz lakukan? No, Ahaz gak mau itu. Ahaz menolak mentah-mentah. Tuhan mau berikan, kamu minta mujizat apa supaya imanmu bisa tumbuh, kamu bisa punya iman kepada Tuhan Allahmu? Enggak. Dia dengan kebohongannya, dengan keangkuhannya, dengan kesombongannya mengatakan aku tidak mau mencoba Allah. Padahal dia sudah nyaman, dia merasa nyaman dengan dosa-dosanya, sehingga dia tidak mau ditegur, dia tidak mau diberikan masukan, diberikan nasihat, karena dia merasa nyaman dengan dosa yang dia lakukan. Kita lihat di situ betapa dosa itu bisa mencengkeram seseorang. Ketika dia memilih untuk tidak taat kepada Tuhan, dosa itu terus. Wah, dosa itu memberikan sesuatu yang kelihatannya nampak enak bagi kita semua. Tapi itu semua mendatangkan maut bagi kita. Nah, kita lanjutkan ceritanya. Ketika tidak mau pun, kita lihat Tuhan tidak berhenti sampai di situ. Yesaya sempat marah, Yesaya sempat katakan kepada Raja Ahaz, kamu ini melelahkan orang-orang dan melelahkan Tuhan Allahmu. Melelahkan orang-orang gimana kan maksudnya? Melelahkan orang itu menyalahkan bangsa Yehuda, rakyat kerajaan Yehuda. Lelah karena mereka akan, wah, adik-adik tahulah ya kalau di situasi perang itu mencekamnya seperti apa. Mungkin ada, kalau zaman sekarang mungkin bisa tembak-tembakan begitu ya. Kalau zaman Daud tiba-tiba diserang, tiba-tiba kemahnya yang didirikan langsung diserbu, banyak yang mati, banyak yang meninggal. Sebegitu mengerikannya. Itu melelahkan bagi rakyatnya. Dan juga melelahkan bagi Tuhan karena apa? Karena kita lihat sikap hati Ahaz yang ketika Tuhan ingin menolong, Tuhan sanggup, pasti sanggup menolong dia. Karena Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Dia akan selalu menyertai bangsa pilihannya. Tapi apa yang dia lakukan? Ahaz memilih meminta tolong kepada Asyur untuk melawan dua kerajaan ini. Padahal dari kerajaan Asyur pasti juga kalau dalam situasi perang seperti itu, ketika Raja Asyur menolong mungkin gitu ya, pasti dia juga menginginkan sesuatu. Menginginkan apa? Dan kita tahu bahwa Raja Asyur ini adalah raja yang istilahnya ditaklukkan, jadi jajahan. Kalau kita belajar sejarah, ketika Indonesia dijajah sama Belanda, kita menjadi seperti seorang pekerja saja. Kita memberikan upeti kepada orang yang menjajah. Kita memberikan upeti itu apa? Itu tanda bahwa kita ini adalah negara yang ditaklukkan, negara jajahan. Upeti itu juga ada maksudnya tersendiri. Pasti kerajaan Asyur ingin kalau ketika diberikan upeti itu sumber dayanya kerajaan Yehuda ini habis. Sehingga apa? Sehingga ya kita tahu mereka akan terus menjadi negara jajahan. Raja Ahaz ini akan terus menjadi raja taklukan, ditaklukkan oleh Raja Asyur. Tapi tidak sampai di situ. Tuhan tetap menunjukkan cinta kasihnya kepada mereka. Yesaya menubuatkan bahwa akan lahir seorang anak dari seorang perempuan muda. Dan dia akan dinamakan Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Dialah Allah yang akan terus menyertai kita semua, umat-umat pilihannya.
Itulah nubuatan tentang Yesus Kristus. Bagaimana Allah, dialah Immanuel yang sejati, Immanuel yang menyertai kita, apapun kondisi kita. Sikap Raja Ahaz ini adalah sikap yang sangat sombong, menunjukkan kesombongannya, keegoisan dirinya. Dan kita lihat bahwa Raja Ahaz ini adalah seorang raja yang ya bisa dikatakan arogan atau sombong gitu ya, dimana dia malah berharap kepada orang lain. Ketika kita berharap kepada manusia, ada dua kemungkinan yang bisa terjadi. Yang pertama, kita dikecewakan. Yang kedua, ada maksud ketika orang menolong di balik itu. Bisa jadi seperti itu. Tapi ketika kita berharap kepada Tuhan, Tuhan yang penuh cinta kasih itu akan selalu memberikan pertolongan kepada kita. Jangan pernah berhenti berharap kepadanya, karena dialah Immanuel yang sejati. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal, di mana itu adalah hari kelahiran Tuhan Yesus. Adik-adik, mari kita berdoa bersama supaya harapan kita itu hanya kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Ketika berharap pada manusia, mungkin kita dikecewakan, karena manusia itu terbatas, adik-adik. Kita semua ini terbatas. Mungkin kita melihat orang lain itu lebih dari kita, tapi sama juga orang lain itu juga terbatas dalam hal-hal tertentu. Mari kita belajar bersama-sama di hari ini untuk tidak sombong, untuk tidak berharap kepada manusia. Mari kita berharap kepada Sang Pencipta, kepada Tuhan Allah, kepada Tuhan Yesus. Karena dialah Immanuel yang sejati. Dialah Allah yang selalu menyertai kita, Allah yang pegang kehidupan kita. Maka dari itu mari kita sama-sama berdoa supaya kita diberikan hati yang mau taat kepada Tuhan. Kita diberikan hati yang mau terus berharap kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang selalu menepati janji-janjinya kepada kita. Dialah Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Sekecil apapun perkaramu, sekecil apapun kesulitanmu, ketakutanmu, kekecewaanmu, ceritakanlah semuanya kepada Allah. Allah tidak akan pernah berhenti untuk menolong kita semua. Sebentar lagi kita akan mendekati Natal, kita akan merayakannya sama-sama. Tapi biarlah Immanuel itu lahir di setiap hati kita. Sebab ketika kita nanti merayakan Natal itu nggak akan berarti tanpa apa? Tanpa Yesus yang lahir di hati kita, tanpa Allah yang lahir di hati kita. Ketika Yesus lahir di hati kita, Tuhan tinggal dalam kehidupan kita. Apapun permasalahan kita, apapun ketakutan kita, kekecewaan kita, kita tahu bahwa Tuhan tinggal di dalam kita, dan kita tahu bahwa Allah itu menyertai kita. Dialah Immanuel yang sejati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur untuk firman Tuhan. Kami tahu Allah adalah Allah yang selalu menyertai kami. Ajar kami Tuhan untuk berharap bukan kepada manusia, tapi kami berharap kepada Allah. Karena Allah lah yang mempunyai kehidupan kami, karena Allah lah yang memegang kehidupan kami, karena Allah lah sumber pengharapan kami. Kiranya Tuhan sendiri yang ajarkan setiap kami untuk boleh terus hidup dalam kehendak Tuhan. Ketika sebentar lagi kami akan merayakan Natal, biarlah sukacita Natal itu tidak hanya lewat begitu saja, tetapi Yesus boleh benar-benar lahir di setiap hati kami.
kami boleh menerimanya masuk dalam kehidupan kami, sehingga kami yakin bahwa Tuhanlah Immanuel yang sejati. Terima kasih Tuhan untuk pemberitaan firman pada pagi sampai siang hari ini. Kiranya Tuhan sendiri yang tetap menyertai setiap kami, sehingga apa yang kami dengar ini tidak hanya berhenti di telinga dan kami boleh mengingat ceritanya, tapi apa yang kami dengar hari ini boleh kami ingat dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum menutup ibadah kita pada siang hari ini, mari kakak ajak untuk nyanyikan sebuah pujian. Hatiku percaya, biarlah pujian ini boleh menguatkan kita semua. Kita diingatkan lewat pujian ini bahwa Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Dia gunung batu dan keselamatan kita. Kita mau selalu bersyukur sebab cinta Tuhan pada kita tidak akan pernah berubah. Hatiku percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Oh, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari sekali lagi kita berdoa syafaat, lalu kita akan pujikan Bapa. Terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami mengucap syukur untuk firman, untuk ibadah yang boleh berlangsung pada pagi sampai siang hari ini. Kami sungguh bersyukur ketika Tuhan boleh ingatkan kami bahwa Allah lah, Tuhanlah Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami. Tuhanlah, Yesuslah Immanuel yang sejati. Ajar kami untuk tidak berharap kepada manusia, tapi kami boleh berharap hanya kepadamu, karena Engkaulah sumber pengharapan kami. Yesuslah sumber pengharapan kami. Ajar kami Tuhan sejak kecil untuk boleh taat terus kepada firman Tuhan, supaya kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami boleh menjadi anak-anak Allah yang memberitakan Injil, memberitakan kebenaran firman Tuhan, sehingga banyak orang yang boleh merasakan kasih Tuhan dalam kehidupannya melalui kami. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk Natal yang sebentar lagi akan kami rayakan, kelahiran Yesus Kristus. Kiranya Natal yang kami rayakan bukan hanya sebuah peringatan, bukan hanya sebuah sukacita yang lewat begitu saja, tapi biarlah Yesus yang lahir itu boleh juga lahir dalam setiap hati kami. Yesus boleh tinggal dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap dari keluarga kami, orang tua kami, orang tua dari anak-anak-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang sertai mereka, Tuhan sendiri yang pimpin mereka apa yang mereka kerjakan. Tuhan boleh berkati ketika di rumah, ketika mendidik anak-anak-Mu, mereka juga boleh mendidik dengan kasih Tuhan
Juga ajar kami sebagai anak-anak-Mu untuk boleh mengasihi orang tua kami dengan kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih. Saat ini ibadah kami sudah selesai. Tapi kiranya Tuhan tetap sertai setiap apa yang kami lakukan setelah ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Oke adik-adik, ibadah kita selesai sampai di sini. Selamat beraktivitas, selamat melanjutkan aktivitasnya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.